3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam program Kulkas. Apa itu Kulkas, Pak? Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang tidak bikin boring karena dibahas ringkas dan tidak perlu ngontrak SKS apalagi bayar UKT. Namun meski ringkas, tetap berkelas dan so pasti berkualitas. Kulkas ngademin topik-topik yang panas karena dibahas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke. Ini, Pak. Topik apa Ki? Tina tarik jadi laut. Topik yang kita akan bahas gitu, Pak. Iya. Kalau minggu kemarin, bukan kemarin, topik yang kemarin gitu, Pak. Episode berikutnya. Episode Yang lalu ya. Episode lalu kita membahas tentang episode berlalu. Episode yang lalu Episode itu yang lalu kita membahas tentang gaya, Pak. bermacam-macam Gaya gaya. dalam Kita cinta. tidak bicara macamnya ya. Kemarin kebolehan kita menggunakan berbagai macam gaya. Meski ada satu larangan, tidak boleh ke apa Ki? Ke dalam dubur. Sama satu lagi tidak boleh lagi haid. Nah, boleh. Selain itu boleh. Boleh. Nah sekarang ada apa lagi Ki yang sekarang? Nah kita hari diskusikan? ini lebih ke finishing. Puncak kenikmatannya Pak. Kenikmatan. Puncak Oke. kenikmatan, Pak. Nah gitu, Pak. Gimana, Pak, puncak kenikmatannya, Pak? Oke, gini, puncak kenikmatan itu kan ditandai dengan keluarnya sperma. Kalau laki-laki, kalau perempuan saya nggak tahu, belum survei. Ya. Sama, Pak, belum. Laki-laki. Nah, pada saat keluar sperma itu, para generasi salafus sholihin ngajarin lagi kita doa. Kalau tempo lalu doanya kita baca boleh keras, tapi ini doanya harus dibaca dalam hati. Kenapa dalam hati? Sebab sudah keluar sperma. Gimana doanya? Nggak boleh ini, Pak. Ya, doanya itu harus etikanya dibaca dalam hati. Gitu saya baca di referen salafus sholihin. Teks doanya itu adalah Allahumma ij'al nutfata durriyatan thayyibah. Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah oleh Engkau nutfatana. Mohon maaf, nutfah sperma yang tertumpah di antara kami berdua durriyatan thayyibatan. Keturunan yang baik. Keturunan yang baik itu kalau laki-laki tampan, kalau perempuan cantik. Meski tampan dan cantiknya anak kita sangat bergantung tampan dan cantiknya ibu bapaknya. Kayak lamun bapakna goreng, anakna kasep, mungkin bisa disebut apa namanya? Ada nama-nama segala macem lah yang kayak gitu ya. Oke, jadi Allahumma ij'al nutfatana durriyatan thayyibah, ya Allah jadikanlah sperma kami yang tertumpah itu adalah keturunan yang baik. Kalau laki-laki tampan, kalau perempuan cantik gitu. Nah setelah itu, Pak, setelah di kolor lemes gitu. setelah di kolor ada lanjutannya lagi, Pak. Setelah beres ya. Setelah beres itu juga para generasi salafus sholihin ngajarin doa lagi-lagi baca doanya di dalam hati ya. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi khalaqa yang telah menciptakan minal ma'i dari sperma yang tertumpah itu basyaron seorang anak manusia. Jadi dulu sebelum bercinta kita ingat pada Allah dengan wudu, dengan sholat, kemudian dengan baca doa. Lagi merasakan kenikmatan keluar sperma, ingat juga kepada Allah, berdoa. Setelah selesai, ingat juga kepada Allah. Nah inilah yang disebut dengan bercinta dalam panduan wahyu, bukan panduan nafsu. Maka wajar kalau generasi dulu kan Islam tuh sampai menguasai peradaban dunia ribuan tahun tuh. Menguasai peradaban dunia sampai diktum al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tuh agama yang berperadaban tinggi, di mana tidak ada satu agama di dunia manapun yang bisa menandingi tingginya peradaban Islam. Kenapa? Karena di Islam banyak orang-orang hebat. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, Mullah Sadra, orang-orang hebat. Kenapa? Sebab mereka lahir dari keluarga di mana proses hubungan badaniahnya dibimbingnya oleh wahyu bukan oleh nafsu. Hari ini kenapa kita tidak bangkit orang-orang hebat seperti dulu? Saya menduga jangan-jangan karena proses membuatnya dibimbingnya bukan oleh wahyu,
tapi oleh American style. Gaya Amerika. Gara-gara Amerika. Dalam film-film yang seperti itu. Betul, Pak. Jadi nih pada saat keluar sperma ingat pada Allah. Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Keturunan kita baik, cantik. Meskipun saya garis bawah ya, cantik dan tidaknya anak kita sangat bergantung cantik dan tidaknya bapaknya. Kalau bapaknya goreng, anak-anak Asep pengen itu Andre, anak dari rekan-rekan. Gini Pak, misalnya nih kita tuh udah beres nih, tiba-tiba mau lagi ini Pak. Gimana tuh Pak? Apakah kita harus ngulang dari tahapan awal nih atau gimana nih? Nafsu ya. Nafsu aja. Oke, sudah beres, sudah beres. Kiki Tuan, ya, sebutlah disunah sama Kiki Tuan. Setelah beres kita mau lagi nih. Apa kita harus ngikuti ritual itu dari awal? Baiknya gitu. Tapi kalau tidak gini, ada salah satu riwayat. Jika kita mau ngulang kembali, geus tidur nih, udang deui gitu, itu hanya wudhu saja. Ada hadisnya gini, ida ata ahadukum ahlahu summa arada. Jika seorang di antara kalian menggauli istrinya, kemudian ia mengulangi lagi, ayyauda falyatawaddoa gitu. Falyatawaddo gitu. Di hadisnya kayak gitu. Jika kita ingin mengulang berbuat lagi, bercinta lagi, cukup berwudu. Tapi ada riwayat lain begini dari Abu Rafi, Nabi SAW pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Beliau mandi di rumah Pulana dan mandi lagi di rumah Pulana. Jadi di istri yang pertama setelah selesai Rasul mandi. Kemudian gilir ke istri berikutnya, setelah itu mandi. Ada sahabat yang bertanya, mengapa tidak satu kali saja mandinya? Gitu. Nah Rasul menjawab gini, hada azka, mandi lagi setelah bercinta, untuk bercinta lagi, azka, itu lebih bersih. Dua, wa atyabu, dan itu lebih baik. Bahkan yang ketiga, wa atharu, dan itu lebih suci. Jadi kalau kamu mau ngulang lagi, sekurang-kurangnya wudhu lagi. Tapi kalau mandi wajib dulu, mandi besar, itu lebih baik. Kenapa? Satu, azka, kita akan lebih bersih jasmani dan rohani kita. Dua, atyabu, itu lebih baik. Tiga, wa atharu, dan itu lebih suci. Jadi luar biasa. Bersih, baik, suci itu akan kita raih manakala kita akan ngulang lagi proses bercinta itu. Nah ini luar biasa ajaran kita. Jadi kalau mau ngulang lagi, wudhu lah setidak-tidaknya. Nah, syukur kalau mandi, setelah mandi lanjut lagi Pak. Ada kenikmatan tertentu kalau mandi, badan kita wangi lagi, kan tiris deh. Tahu gini Pak, sebenarnya udah banyak yang tahu mungkin ya mandi junub tuh gimana gitu. Tapi apa saja sih Pak tuh tahapnya? Tahap mandi junub itu sama saja dengan mandi yang lain, tapi ada di antaranya. Pertama, pada saat mandi junub itu cuci dulu kemaluan. Cuci dulu itu, setelah cuci kemaluan kemudian wudhu dulu, setelah wudhu baru mandi gitu. Cuman tata cara mandi yang disukai oleh Rasul dalam satu riwayat disebut salisa, maksudnya 3 kali. Ini 1 kali tadi tahap pertama kita cuci dulu kemaluan kita. Setelah cuci kemaluan kemudian wudhu. Setelah wudhu guyur yang pertama. Setelah guyur yang pertama kita pakai sabun kan? Iya. Pakai sabun. Guyur yang kedua bersih kan? Nah setelah itu niat kita mandi junub. Saya niat mandi junub fardu karena Allah. Misalnya ya, niat itu dalam hati ya. Mau diucapkan, diredaksikan dengan nawaitul ghusla dan lain sebagainya boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Baru setelah bersih pakai sabun, yang ketiga kita guyur sembari niat, saya niat mandi junub fardu karena Allah. Itu diantara tata cara mandi yang disukai oleh Rasul. Salisa 3 kali gitu. Jadi pertama cuci kemaluan, wudhu gitu. Mandi. Seperti itu ya. Oke, nah seperti itu. Mau nanya? Iya. Dari kameramen Pak. Ngomong. Sperma tadi Pak. Gimana? Kan kalau sperma yang dikeluarin di luar gimana itu Pak? Oke. Tamannya oke gitu. Oke, itu kalau kita fisiknya ingin sebut saja tidak ingin lahir keturunan ya, karena dalam proses misalnya mengatur jarak kehamilan itu dibolehkan, itu namanya ajal. Ada ajal itu yang menyebut KB-nya zaman Nabi dulu.
Jadi pada masa peperangan dan lain sebagainya ingin melakukan hubungan badaniah supaya tidak jadi anak, sebab kalau jadi anak nanti repot, maka boleh dikeluarkan di luar. Nah, dengan tujuan yang jelas saya kira itu tidak masalah ya, sperma dikeluarkan di luar. Tetapi kalau kita mau punya keturunan kembali, tentu proses sperma dikeluarkan di dalam etikanya seperti tadi, Allahumma ij'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Jadikanlah sperma yang tertumpah di antara kami keturunan yang baik gitu. Jadi kalau dikeluarkan di luar boleh. Nah, kalau tujuannya untuk mengatur keturunan juga baik. Tapi kalau tidak dikeluarkan di dalam juga ada yang berpendapat tidak masalah gitu. Tujuannya meskipun tidak jelas, tapi etikanya yang baiknya seperti itu. Ada lagi nggak, bro? Ayo, deh. Kalau itu Pak, KB dalam Islam? Debatable. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ada dua pendapat, selalu saja dalam fikih itu dua pendapat. Yang membolehkan dengan visi untuk mengatur jarak kehamilan. Jadi bukan takut punya anak nanti tidak terkasih rizki, untuk mengatur jarak kehamilan. Sebab ketika terlalu misalnya tunji setahun hiji, meskipun banyak kasus mereka yang tidak apa-apa, tapi juga banyak kasus mereka yang apa-apa. Jadi setelah lahir anak ini lahir kembali yang lain dan lain sebagainya, di antara resikonya itu nanti posisi anak tidak terurus dengan baik oleh kasih sayang ibunya. Kemudian yang kedua, rentan juga banyak kasus meninggal ibu-ibu pada saat melahirkan karena terlalu jarak dekat waktu kehamilannya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada yang membolehkan gitu. Yang tidak membolehkan juga ada, dengan catatan bahwa kita melakukan KB-nya takut urus, maksudnya takut tidak kaparaban dan lain sebagainya, itu masalah gitu. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, janganlah kalian membunuh anakmu karena takut kelaparan dan lain sebagainya. Tapi kalau visi kita jelas, kan kita itu harus hifdun nasli, menjaga keturunan. Keturunan itu harus wal yakhsal ladina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di apa? Hendaklah kalian takut meninggalkan keturunan setelah kalian itu adalah generasi yang lemah. Khawatir kalau terlalu sering nanti anak-anak kita menjadi lemah di fisik, lemah di ilmu, lemah di ekonomi. Itu juga harus kita takuti. Nah, kalau diatur jarak kehamilan hingga fokus kita ngurusnya bisa bagus, itu nggak apa-apa. Maka KB itu ada pro kontra. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maka luruskan di niatnya dulu. Visinya harus benar-benar bagus. Oke. Sip, mantap nih Pak ilmunya Pak. Oke, sama-sama. Keren. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan ini podcast ini Pak ya. Oke, tapi jawaban dari saya jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain. Insya Allah saya mengkaji berdasarkan perspektif wahyu dari Al-Quran dan hadis. Kalau udah salah adalah dari kesalahan kita berdua ya. Jelas nanya lagi pada narasumber yang lain. Kalau bulan puasa nih, kenapa nih? di siang hari kita ingin bercinta gimana nih Pak? Terkuat ya di jam 5 ya. Ketika Allahumma sumtu sholat maghrib jepret bukannya sama yang manis Dikolakan.